Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini saya akan membicarakan tentang roh. Bulan November, bulannya para arwah bagi umat Katolik. Misa arwah. Arwah-arwah bergentayangan. Kuntil anak, wewe gombel, suster ngesot, dan kawan-kawannya. Kasihan mereka terperangkap dalam akuarium. Salah lagi. Purgatorium maksudnya. Habis sanitarium ke purgatorium, baru akuarium. Rutenya orang mati. Walah Pak D. Pada siapa engkau ini hendak mengajarkan pengetahuanmu itu? Seolah-olah pada anak yang baru cerai susu. Sisa bulan ini saya akan membahas dongeng-dongeng nenek tua. Gitu ya. Purgatorium dan misa arwah. Nanti bulan Desember saya break lagi. Mempersiapkan diri saya sendiri. Dan Januari kita akan memulai dengan musim menuai, pengkhotbah. Nanti di sini saudara akan banyak mengetahui bahwa apa yang terjadi di bawah matahari tidak ada yang baru. Sejarah terulang. Tapi nanti ya saudara, kita juga akan tahu hubungannya Mesias-Mesias palsu, Vatikan, dan Trinitas. Bagaimana munculnya Mesias palsu, kita juga akan ungkap. Tentu saja jika Tuhan berkehendak dan saya masih boleh bernafas. Baik saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendongeng tentang purgatorium, kita akan bicara kebenaran terlebih dahulu. Dongeng tentang purgatorium itu belakangan. Mengarang indah itu gampang. Firman Tuhan itu lebih penting. Kita akan bicara tentang apa yang Tuhan beritahu pada saya mengenai roh dan daging. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan konyol. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu berdosa atau tidak? Gitu ya. Misa arwah, apa itu salah? Saya akan langsung jawab saja. Tidak berdosa dan gak salah. Orang mau berdoa bagi saudaranya yang sudah meninggal, kok dibilang berdosa? Saya akan meluruskan pertanyaan konyol ini dengan mengganti pertanyaan versi saya. Kalau saya yang bertanya, pertanyaannya bukan berdosa atau tidak, tapi berguna apa tidak. Ini yang akan saya jelaskan melalui pengalaman saya pribadi. Saudara-saudariku yang terkasih, terutama kalian saudaraku umat Katolik, ketahuilah, ketika saya sudah mengenal Tuhan, ketika saya sudah mengetahui apa itu Trinitas, saya pernah menangis buat almarhum mama saya. Hanya untuk mama saya. Saya sudah pernah mengalami 4 peristiwa kematian. Melihat maksudnya, bukan mengalami. Sudah pernah melihat 4 peristiwa kematian di rumah saya. Yang pertama nenek saya, Katolik, dan saya gak ngurus. Bukan saya gak sayang, saya sayang. Hari-hari sebelum nenek saya meninggal, saya ikut merawat.
Walaupun lebih banyak papa saya yang merawat. Ini nenek dari mama, bukan dari papa. Tapi papa saya lebih banyak merawat nenek saya ini. Mau duduk, papa saya yang gendong. Mau baring, papa saya yang baringin. Mau makan juga papa saya yang suapin. Tapi makannya sudah bukan makanan yang keras. Balik minum susu. Usianya sudah 80-an. Bahkan mohon maaf, kotorannya pun juga papa saya yang bersihin. Karena memang sudah sangat tua. Sudah gak bisa ngapa-ngapain. Diranjang saja. Meninggal itu umur 86 atau 87 kalau saya gak salah ingat. Dan saya pribadi kadang-kadang juga ikut merawat. Karena entah kenapa yang dia hafal, yang dia panggil selalu nama saya. Odi. Jadi saya temenin. Saya duduk di sampingnya, saya pegang tangannya, saya doa buat nenek saya. Walaupun jujur, saya pribadi gak kuat lama-lama di kamar. Baunya minta ampun. Ngempet-ngempet paling sejam 2 jam. Saya sudah harus keluar kamar. Yang kedua, pembantu saya, Islam. Saya juga gak ngurus. Gak ngurus juga bukan berarti saya gak sayang. Ini pembantu sudah seperti keluarga bagi saya pribadi. Bahkan menurut cerita dari mama saya, mamanya pembantu saya ini meninggal juga di rumah ini. Jadi memang sudah seperti keluarga bagi saya. Waktu pemakamannya pun saya ikut. Doi kan Islam, jadi langsung dikubur. Gak sanitarium-sanitariuman. Yang ketiga, papa saya, Kristen Protestan yang gak jelas. Gak pernah ke gereja. Dan saya juga gak ngurus. Gak ngurus juga bukan berarti gak sayang. Saya sayang. Papa saya ini satu-satunya yang gak ngerepotin orang. Gak pernah sakit, sekali sakit hanya sebentar saja dan mati. Gak perlu rawat-rawatan yang macem-macem. Harus minum obat A, B, C, D. Seperti nenek saya, pembantu saya dan mama saya. Saya pribadi kalau meninggal ingin seperti papa saya. Gak usah neko-neko, langsung mati. Dan yang terakhir, mama saya, Katolik. Dan entah kenapa, saya gak bisa bilang gak ngurus. Saya ngurus, saya peduli. Bahkan saya sampai menangis. Waktu meninggal saya gak nangis. Tapi sudah lewat masanya, saya justru menangis. Saya memang yang merawat mama saya ketika masih hidup. Saya berperan sebagai papa saya sama persis seperti ketika papa saya merawat nenek saya. Saya gendong kalau mau nonton TV, saya gendong lagi balik ke tempat tidur kalau mau tidur. Makan memang masih bisa makan sendiri, walau kadang-kadang tangannya gemeteran. Mandi saya mandiin. Ya mandi di tempat tidur, dibasuh pakai air hangat gitu. Kotorannya juga saya bersihin, saya buang. Pokoknya persis seperti papa saya dulu waktu merawat nenek saya. Dan ketika mama saya meninggal, entah kenapa saya gak bisa nangis. Saya menangis justru ketika sudah lewat masanya, yaitu ketika saya sudah mengenal Tuhan. Ketika saya sudah mendapat penjelasan dari Tuhan, apa itu Trinitas. Saya menangis untuk mama saya sejadi-jadinya. Saya teringat ketika mama saya bangun pagi, mama saya berdoa Bapa Kami. Saya dengar.
Siang hari mama saya doa Bapa kami, saya dengar. Sore hari mama saya doa Bapa kami, saya dengar. Malam hari mama saya doa Bapa kami, saya juga dengar. Mama saya mendoakan anak-anaknya, cucu-cucunya, saya mendengar. Dan saya menangis untuk hal itu. Mama saya meninggal masih dalam keyakinannya pada Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Apakah itu salah? Trinitas itu sesat. Ajarannya iblis. Dan saya berdoa pada Tuhan melalui perantaraan firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus. Saya berkata pada Yesus, "Ya Yesus, bolehkah aku meminta satu hal padamu? Satu perkara mengenai mama saya. Izinkan mama saya berada di surgamu. Hanya mama saja ya Tuhan, yang aku mohonkan. Untuk yang lainnya aku gak ngurus. Aku ikhlas sesuai dengan penghakiman-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengajari aku apa itu Trinitas setelah mamaku meninggal. Seandainya saja ya Tuhan, seandainya saja Engkau mengajari aku apa itu Trinitas sebelum mama meninggal. Mungkin ya Tuhan, mungkin. Mungkin aku bisa meyakinkan mama untuk tidak lagi percaya pada Trinitas. Tidak lagi percaya pada ajaran busuk Vatikan. Dan kalaupun aku sudah berusaha, tapi mama masih percaya ajaran-ajaran busuk Vatikan, ya sudah. Saya ikhlas. Apapun yang terjadi pada mama saya ikhlas. Bolehkah ya Tuhan? Saya minta dispensasi untuk mama saya yang sudah meninggal, saudaraku. Tetapi Tuhan menolak. Yesus berkata pada saya, "Odi, seandainya saja aku diutus oleh Bapa pada zaman Sodom dan Gomora. Mungkin Odi, ini mungkin loh. Aku bisa meyakinkan mereka untuk bertobat, sehingga mereka tidak dimusnahkan." Saya hanya menunduk sambil menangis. Persis seperti anak kecil yang kedapatan berbuat salah, terus dinasehati sama orang tuanya. Lalu Yesus berkata lagi, "Odi, engkau ini hanya memikirkan satu jiwa. Aku memikirkan dua kerajaan. Ada berapa jiwa di dalamnya, Odi? Anakku, apa yang sudah mati bukan lagi menjadi urusanmu. Mereka sudah menjadi urusan Tuhan. Kalau engkau mau berdoa, doakanlah mereka yang masih hidup. Sebab hanya orang yang masih hidup yang punya kesempatan untuk bertobat. Yang sudah mati, selesai. Mengertikah kalian saudara-saudariku yang terkasih? Umat Katolik, mengertikah kalian? Misa arwah itu gak ada gunanya. Omong kosong. Imam kalian sendiri masih anak-anak. Para romo kalian itu masih anak-anak. Masih suka denger dongeng-dongeng. Dan kalian umatnya masih bayi yang menyusu. Klop sudah. Mau dibawa kemana ini umat Katolik? Ke purgatorium. Amsyong sudah. Ajur sudah ini umat.
Purgatorium itu hanya berlaku bagi mereka yang percaya adanya purgatorium. Dan adanya purgatorium, maka ada yang namanya misa arwah, mendoakan mereka yang ada di purgatorium. Kalian akan tahu betapa tololnya ajaran purgatorium kalau saya sudah bicara tentang purgatorium nanti. Bertobatlah saudara-saudariku, cari Yesus, jangan cari orang buta, guru-guru palsu yang hanya cari untung dengan cerita-cerita isapan jempol. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Beli minyak untuk ngoles matamu yang bonyok lebam-lebam, supaya kalian bisa sembuh dan bisa melihat dengan jelas siapa para imammu itu. Kalau gak punya duit, cari Yesus, dikasih gratis. Selumbar di matamu akan dikeluarkan oleh Yesus, dan engkau akan tahu dan menjadi malu dengan dosamu itu. Aku berkata pada kalian, malu sekarang lebih baik daripada malu kelak. Karena kelak, rasa malumu itu yang akan menyiksamu. Malu sekarang selesai. Malu kelak selamanya tersiksa. Tidakkah kalian lihat patung-patung yang kalian ajarkan? Bukankah sekarang menjadi jerat bagi dirimu sendiri? Bertobatlah, akui saja kesalahanmu, jadilah malu dan selesai. Tetapi tidak, kalian lebih memilih mengeraskan hati. Karena aku tahu siapa kalian. Kalian adalah orang-orang yang bebal, congkak, dan bodoh. Tidak pernah belajar dari kesalahan. Saya sarankan kalian banyak baca kitab Amsal. Sekarang saya akan bicara mengenai roh dan daging. Apa yang terjadi setelah kita meninggal? Kemana kita setelah meninggal? Kita akan ungkap satu persatu, sejauh yang Tuhan tunjukkan pada saya. Tuhan itu roh, dan kita hidup di dunia ini dengan dua unsur, yaitu roh dan daging. Selagi kita hidup, Tuhan memberi kesempatan pada kita sebebas-bebasnya. Kalian mau membesarkan roh atau membesarkan daging? Terserah kalian. Dan ketika kita meninggal, pilihannya ya juga hanya ada dua, surga atau neraka. Gak ada tiga, purgatorium. Bikin saya tertawa. Purgatorium itu hanyalah dongeng sebelum tidur. Trinitas kecanduan angka 3. Semuanya serba 3. Gak ada ya saudara. Pilihan tempat kita kelak hanya ada dua, surga atau neraka. Dan kalian sendiri yang menentukan. Pilihan berada di tangan kalian. Kehendak bebas. Sebelum saya lanjutkan, kita buka kitab suci terlebih dahulu. Saya mau ajak saudara jalan-jalan di Matius. Biar alkitabiah gitu loh. Alkitab ini bukan sesuatu yang kaku, saudara. Firman Tuhan itu fleksibel.
Karena Tuhan itu sangat kompleks. Kalau kalian mengatakan Tuhan itu rumit, saya akan berkata Tuhan itu sederhana. Dan kalau kalian berkata Tuhan itu sederhana, saya bisa berkata Tuhan itu rumit. Itulah Tuhan, maha bijaksana, rumit sekaligus sederhana, sangat kompleks. Oke, kita buka Matius. Yang pertama kita baca Matius 5, Yesus dan hukum Taurat. Saudara baca semua. Saya ambil ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ternyata surga ada tempat-tempatnya, saudara. Tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Tempat yang rendah bagi mereka yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Sabat gak berlaku, sunat gak berlaku, makanan haram gak berlaku, gitu ya. Itulah tempat mereka. Dan kita sudah bahas ya, sabat, sunat, babi, kita sudah bahas. Kalian bisa lihat lagi video-videonya. Tetapi waspadalah dengan ayat 20-nya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tempat yang paling rendah saja dalam kerajaan surga gak masuk. Amsyong. Saya jadi ingat ketika saya masih berproses untuk mengenal Tuhan. Kalian bisa lihat video kesaksian saya. Video keberapa saya gak ingat. Itu satu seri. Video kesaksian. Kalian lihat saja semua. Waktu saya masih bergumul, saya pernah berkata, Tuhan, sekalipun aku berada di tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga, gak apa-apa. Yang penting surga katut. Itu dulu, saudara. Waktu saya masih mencari-cari siapa itu Tuhan. Dan setelah saya mengenal Tuhan, ya saya gak mau berada di tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Kalau bisa berada di tempat yang tinggi dalam kerajaan surga, why not? Kenapa tidak? Makanya sekarang ini saya tidak lagi mengejar harta dunia, tetapi mengejar harta di surga. Saya tinggalkan semua urusan dunia untuk mengejar harta di surga. Matius 6. Hal mengumpulkan harta. Ayat 19-20 saya bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, ternyata surga itu ada tempat-tempatnya. Kalau kata mereka yang pernah memberi kesaksian tentang surga, surga itu seperti rumah-rumah kafling, gitu ya. Sekali lagi,
Ini kata mereka yang pernah diajak ke surga. Saya pribadi belum pernah mengalami. Ini kata mereka yang pernah mengalami perjalanan rohani ke surga. Sehingga mereka bisa memberi kesaksian tentang surga. Bukan kesaksian tentang purgatorium ya saudara. Kesaksian tentang surga. Dan saya percaya karena Matius 5 ayat 19 tadi. Saudara juga bisa buka 2 Korintus 12 ayat 22. Saudara bisa baca sendiri. Tapi sekarang saya mau lanjut pada Matius. Kita buka Matius 25. Perumpamaan tentang talenta. Saudara baca semua. Saya ambil ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara jangan saklek ya. Jangan kaku dalam menerjemahkan kitab suci. Kitab suci ini bukanlah sesuatu hal yang kaku. Kalau saudara mengerti maksud saya nanti. Jadi saudara, apa yang miskin dalam hidup seseorang akan dibunuh, lalu diambil, diubah dan diberikan pada apa yang kaya. Sehingga apa yang kaya dalam hidup seseorang tadi makin bertambah dan berlimpah. Sehingga menjadi 100% sempurna. Nanti saya akan terangkan. Kita belum selesai. Kita hanya jalan-jalan saja dulu. Biar sehat. Untung jalan-jalannya cuma di Matius. Gak ruwet. Oke, selanjutnya kita buka Matius 10. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Biasa bos, kalian baca selengkapnya. Saya ambil ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dahsyat. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Manusia bisa membunuh sesama manusia, tapi yang dibunuh hanya tubuhnya saja, raganya saja. Rohnya tidak ikut mati. Tetapi kalau Tuhan yang melakukannya, Tuhan bisa bunuh keduanya. Baik roh maupun raga, Tuhan sanggup. Oke, sekarang saya akan coret-coret. Saya paling males kalau sudah harus coret-coret. Karena kadang audiovisual sering gak sinkron. Saya harus menyingkronkan manual. Memang lebih enak dengan coret-coret sebenarnya. Tapi ngeditnya gak telaten saya. Oke lah, sebentar ya. Sorry gak jadi. Saya ganti dengan PowerPoint aja. Terlalu jauh, gak sinkronnya. Oke, kita lihat di layar monitor. Saya ulang sebentar ya.
kita hidup di dunia ini hanya dengan dua unsur, saudara, yaitu roh dan daging. Bukan pilihan ya, saudara. Dan, bukan atau. Roh dan daging. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya oleh Tuhan untuk memilih mau membesarkan roh kita atau mau membesarkan daging kita. Dan ini dua hal yang saling bertentangan. Ibaratnya seperti air dan minyak, gak bisa menyatu. Kalau daging kita besar, maka roh kita otomatis pasti kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau daging kita kecil, maka roh kita dipastikan bakal besar. Gak bisa daging kecil, roh juga kecil. Atau daging besar, roh juga besar. Gak bisa. Ini sudah sesuatu yang tarik-menarik berlawanan. Dan dunia ini sendiri adalah rumah bagi daging. Jadi kalau saudara ingin bahagia di dunia ini, saudara besarkan daging. Saya jamin 1000%, saudara pasti bahagia. Turuti saja keinginan daging, pasti bahagia. Saudara sudah punya satu mobil, pengen punya dua. Turuti keinginan daging itu. Berusahalah mati-matian. Bagaimana caranya supaya bisa punya dua mobil? Ketika bisa mewujudkan keinginan itu, rasanya senang sekali, bukan? Sudah punya dua mobil, pengen punya tiga. Turuti saja keinginan ini. Berusaha lebih giat lagi. Begitu berhasil mewujudkan keinginan ini, luar biasa rasanya. Seperti melayang-layang di udara gitu ya. Sudah punya 3 mobil, pengen punya 4, pengen punya 5, pengen punya 6, 7, 8, terus sampai gak sadar rumahnya jadi showroom. Keren coy, punya showroom mobil sendiri. Ini kalau dagingmu yang besar, anggaplah 90% gitu ya. Sisanya 10%. Inilah roh yang kalian miliki. Ini adalah diri kalian ketika hidup di dunia dengan persentase daging yang besar. Bahagia sekali. Tuhan itu roh. Dagingmu seneng, rohmu menangis. Wajar. Karena dunia ini rumahnya daging. Sudah dagingnya besar, rumahnya pula bahagia sekali. Roh bonyok, kala telak. Sekarang dibalik, dagingmu 10%, rohmu 90%. Kalian gak akan bahagia. Sekalipun kalian punya 100 mobil, saya jamin hidupmu gak bahagia. Kenapa? Karena roh gak butuh mobil. Punya 100 mobil, roh gak pakai mobil, tinggal terbang, wus, nyampe. 100 mobil gak kepake, yang meso-meso dagingmu. Karena yang butuh mobil adalah dagingmu. Kampret, punya 100 mobil ternyata kemana-mana terbang. Koyok Superman. Dagingmu gak nyaman. Kemana-mana dibawa terbang. Dagingmu ingin naik mobil mewah. Ingin naik pesawat jet pribadi. Bukan terbang koyok Superman. Tapi rohmu juga gak nyaman. Karena dunia bukan rumah baginya. Semakin tinggi persentase roh yang kalian miliki, semakin tidak bahagia hidup kalian.
Karena kalian tahu, dunia bukan rumah kalian. Ingat kisah para rasul, saudara. Ketika Filipus selesai membaptis sida-sida Ethiopia, Bim salah Bim kan itu. Roh Tuhan membawa Filipus pergi. Tahu-tahu ada di Asdod. Atau sama seperti Elia dengan Raja Ahab. Balapan ke Yisrael. Raja Ahab naik kereta kuda, Elia melayu, lari-lari. Tapi yang menang Elia. Kok iso? Secara daging memang gak masuk akal. Itulah roh. Saudara-saudariku yang terkasih, orang hidup dalam roh ya seperti itu. Roh dan daging itu gak bisa campur. Kalau roh besar, daging kecil. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau roh kecil, daging besar. Dulu ada orang yang pernah berkata, kalau dirinya sudah hidup dalam roh, dan dia bahagia. Jujur, saya gak ngerti apa maksud bahagia yang diucapkannya itu. Karena sekarang saya sendiri mengalami hidup dalam roh, dan saya tidak bahagia. Saya mengetahui bahwa dunia ini bukan rumah saya. Saya nangis. Semakin besar roh saya, semakin sedih hati saya. Saya rindu rumah. Kalau ditanya, lu pengen apa, Odi? Saya sudah gak pengen apa-apa lagi. Handphone canggih, 4G, 5G, 6G, 7G. Saya sudah gak pengen. Mobil mewah, ABCD sampai Z. Saya sudah gak pengen. Alat-alat tukang, power tools. Hobi saya belakangan ini, nukang. Saya senang lihat YouTube pertukangan. Review alat-alat tukang. Cordless drill, circular saw, mesin amplas. Saya sudah gak pengen. Keinginan saya saat ini hanya satu. Pulang. Saya rindu rumah. Serius. Tapi Tuhan belum kasih izin. Masa hukuman saya belum selesai. Purgatorium itu ya dunia ini kalau kalian ingin purgatoriuman. Di dunia sana kelak gak ada purgatorium. Yang ada surga atau neraka. Nanti saja saya bikin video tersendiri tentang purgatorium. Dongeng sebelum tidur. Sekali lagi, roh itu tidak bisa menyatu dengan daging. Dunia inilah tempatnya Tuhan ngayak. Tempat ngayak, tempat penghukuman, tempat pembuangan, tempat Tuhan mencerai-beraikan. Ya dunia ini. Disinilah Tuhan menguji emas. Kalian ini masuk emas atau hanya besi karatan? Sekarang bagaimana kalau kita mati? Apa yang terjadi ketika kita meninggal? Dan kemana ketika kita meninggal? Gambarannya sama seperti ketika kita hidup. Persentase ketika kalian hidup, itulah yang akan menentukan kemana kalian akan berada. Misalnya tadi, roh kita ketika masih hidup di dunia adalah 90%. Maka sisanya yang 10% adalah daging. Lalu kita mati. Semua Matius yang sudah kita baca tadi, saudara. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang miskin siapa? Daging.
Daging hanya 10%. Yang kaya siapa? Roh. Dagingmu akan dibunuh Tuhan, diolah menjadi roh, dan diberikan untuk menggenapi rohmu yang kurang. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang bisa membuat sempurna hanya Tuhan. Sekarang kalian sudah sempurna, 100% roh. Roh hidup di dalam roh, happy ending. Inilah surga. Hasil usahamu 90%. Tuhan hanya menambahkan 10%. Tempatmu di atas. Kafling-kaflingan itu tadi. Kita kasih lain contoh. Roh kita ketika masih hidup di dunia 60%. Sisanya daging 40%. Yang 40% dibunuh oleh Tuhan, diberikan pada yang 60%. Sekarang kalian sudah sempurna, 100% roh. Roh hidup di alam roh, happy ending. Hasil usahamu 60%. Tuhan hanya menambahkan 40%. Tempatmu di sini. Surga yang di bawah. Sekarang bagaimana kalau yang persentasenya besar adalah daging? Ketika kita masih hidup di dunia, daging kita 90%, sisanya roh 10%. Sama, yang miskin yang dibunuh, diberikan pada yang kaya. Apa yang miskin dalam dirimu? Roh. Maka rohmu akan diambil, dibunuh. Ingat, Tuhan sanggup membunuh roh. Rohmu dibunuh, diolah menjadi daging, diberikan pada dagingmu yang kaya. Sekarang kalian sudah sempurna, 100% daging. Daging hidup di alam roh, nyenyek ton. Inilah neraka. Tuhan Maha Adil. Dengan dagingmu yang 90%, engkau sudah hidup bahagia di bumi, yang memang rumah bagi daging. Sekarang tempatnya roh, dan engkau 100% daging. Lazarus dan orang kaya, saudara. Kondisinya kekal pula. Mampus. Inilah yang bisa saya berikan mengenai roh dan daging. Tuhan itu roh. Shalom.